satu kali ada dua orang yang berdendang ya, di hadapan Nabi SAW. Di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di hadapan sahabat Uthman bin Affan. Mereka berdendang, nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdendang, Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya rebana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka, lalu Nabi mengatakan, ya datanglah Umar, yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya. Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi SAW, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan, jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik, wawasan yang luas sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik. Tapi ingat, kesepakatan kita masih ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan insya Allah? Belum. Alhamdulillah. Normal ya. Baik. Dahsyat. Baik. Bismillah. Kita mulai dengan beberapa poin dulu ya. Kita turunkan abstraknya seperti apa. Kita keluarkan definisinya dulu. Jangan-jangan banyak membahas tentang musik tapi nggak sepakat definisinya apa. Atau jangan-jangan kata musik gak pernah disebut di zaman Nabi. Tapi disebut dengan istilah-istilah yang berbeda. Setiap ada perbedaan istilah, diksinya akan menuntut kita untuk memahami sesuatu berdasar kalimatnya. Bukan berdasar pemahaman kita. Dari sini kita turunkan kemudian peristiwa di zaman Nabi-nya. Dari sini kita keluarkan dalilnya. Dari dalil kita keluarkan pendapat ulamanya. Dari pendapat ulama kita turunkan perbandingan mazhabnya. Dari perbandingan mazhab atau pendapat ini, kita turunkan kemudian tarjihnya. Mana yang paling kuat di antara pendapat ini. Dari tarjih ini muncul kesimpulan. Dari kesimpulan ini baru masuk pada pilihan. Dari pilihan ini, disitulah Anda menentukan pilihan sesuai dengan konteks pembahasan yang kita bahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin yang kita bahas. Dan cukuplah di sini ada beberapa SKS untuk bisa membahas ini. Ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah ini pembahasannya masih 9 poin ini. Ya, Anda nggak bisa tiba-tiba melahirkan kesimpulan. Apa itu musik hukumnya? Haram. Nggak bisa. Halal. Tidak bisa. Mohon maaf. Kalau Anda sempat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah. Misal, baik di Mesir Al-Azhar, di Libya kuliah dakwah, di Tunisia Zaituna misal, ataupun di Maroko Ibn Tufail dan sebagainya, itu soal kalau ujian, kadang-kadang cuma 1. Tapi 1 itu jangan dikira mudah untuk menjawab. Apa hukumnya musik? Anda jawab haram, nilainya 0. Jawabannya mesti diurutkan dengan 9 poin ini. Apa persoalan musik itu? Apa definisinya? Bagaimana peristiwanya? Apa dalilnya? Apa pendapat ulama tentang dalil ini? Bagaimana perbandingannya? Bagaimana tarjihnya? Apa kesimpulannya? Setelah itu apa pilihan Anda di situ? Setelah itu baru dapat nilai. Bisa 10 halaman satu soal. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Persoalan abstraknya dalam fikih ikhtilaf ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam sampai dengan kondisi kekinian, pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian secara garis besar itu bisa dibagi 2 bagian. Ada yang pro, kita katakan, dalam pro artinya ini membolehkan musik dalam praktek kehidupan.
boleh. Ini pun ada dibagi dua bagian. Ada yang membolehkan dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu. Boleh terikat. Ada juga yang cukup ekstrim kubunya, boleh tak terbatas. Artinya boleh saja, tanpa ikatan. Boleh mutlak. Ada lagi di sini yang kontra terhadap musik. Ya, kontra di sini artinya tidak mendukung yang pertama tadi. Ini pun kemudian kita turunkan menghadirkan hukum haram. Haram ini pun dibagi dua lagi. Ada haram yang mutlak. Mutlak haram. Gak boleh sama sekali. Jadi kalaupun dikatakan musik haram hukumnya. Ini sudah qat'i. Gak boleh. Ijma' dan sebagainya. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua, haramnya haram terikat. Ya, jadi tidak mutlak. Muqayyad. Dalam keadaan tertentu ada yang tidak diharamkan. Ada pengecualian di sini. Terikat. Nah, kita lihat. Dari dua hal ini, baik yang pro membolehkan dengan dua turunannya, ataupun yang kontra, kemudian dengan dua turunannya, haram dengan dua turunannya, yang jadi persoalan, perbedaan pandangan dari ulama ini, yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya, dimunculkan lagi dalam setiap perkembangan zaman, disampaikan kepada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana ulama menyimpulkan hukum. Tahu-tahu sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya. Yang ikut pengajaran di sini maka menyimpulkan boleh. Yang ikut di sini menyimpulkan haram. Yang persoalan terbesarnya kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang ini tidak pernah membuka dalil-dalil yang ini. Juga demikian yang ini tidak pernah menerangkan dalil-dalil yang ini. Atau persoalannya ketika menerangkan yang ini, yang dikuatkan yang ini saja. Sementara yang diambil di sini yang lemah-lemahnya. Sama, yang ini juga diambil di sini yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya. Yang jadi masalah, timbullah kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini jadi perbedaan, lebih persoalan lagi dari perbedaan ini jadi perselisihan. Yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa. Yang lebih hebat lagi, ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Lantas golongan siapa? Ini jadi masalah. Karena itu, pagi ini kita coba bahas urai dengan maksimal dua persoalan ini. Kita hadirkan turunannya. Kenapa ada yang pro? Apa dalilnya? Kenapa ada yang kontra? Apa dalilnya? Setelah itu kita perbandingkan. Baru di situ kita simpulkan. Jelas sampai sini? Belum saya jelaskan. Bagaimana bisa jelas? Saya baru buka gitu ya. Baik. Jangan sampai karena suara tadi dalam sholat tidak jelas, membuat Anda semakin tidak jelas ya. Ayo, kita turunkan dulu ke sini. Yuk, kita sepakat dulu. Apa itu musik? Harus disepakati dulu. Karena kalau kita tidak sepakat definisinya, akan liar pembahasannya. Karena itu setiap ulama ketika membahas sesuatu, itu selalu menurunkan batasan yang disebut dengan ta'rif. Namanya definisi. Lughatan wastilahan. Apa menurut bahasa, apa menurut istilah. Misal, bisa. Apa artinya bisa? Halo? Mampu, dapat. Baik, secara bahasa itu banyak. Banyak. Bisa mampu, bisa berarti mampu, dapat. Bisa berarti racun yang melekat pada hewan tertentu. Baik. Nah sekarang kita harus batasi. Dalam batasan apa kita membahas tentang kata bisa ini? Turunkan. Ini secara bahasa. Kalau saya ingin bahas dalam dunia hewan, maka apa yang dimaksudkan? Racun. Umumnya ini. Umumnya ini. Tapi kalau saya bahas misalnya dalam dunia motivasi dan sebagainya, mustahil dipahami dengan racun. Anda harus bisa berbahasa Arab. Racun itu. Tidak. Pasti yang pertama yang ini. Karena itu nanti dalam bahasan-bahasan syariat pun itu ada turunan. Misalnya sunnah. Sunnah dalam pengertian apa? Sunnah dalam pengertian ilmu hadis, sunnah dalam pengertian fiqih, atau sunnah dalam pengertian usul fiqih. Tiga ini bisa beda. Jangan Anda pahami setiap sunnah itu maknanya akan sama. Tidak. Dalam fiqih beda dengan usul fiqih. Dalam usul fiqih beda kemudian dengan dalam ilmu hadis. Akan lain. Nah sekarang persoalannya, ketika Anda membahas tentang musik, apa definisi musik yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Jangan-jangan tidak seperti yang kita gambarkan sekarang. Nah untuk melacak itu semua, kita keluarkan peristiwa yang terjadi di masa Nabi,
supaya Anda paham menghukuminya. Ini yang dimaksudkan di masa Nabi. Jadi kalau turun ayat, atau hadis, atau peristiwa, jangan diukur dengan masa kita dulu. Kembalikan dulu pada peristiwa dimaksud, baru kita paham maksudnya apa. Jangan Anda ukur proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan konteks adat kekinian. Masuk dulu ke suasana masa Nabi. Bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi. Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Bahkan ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Dan itu terus berlangsung. Jadi bukan hal kemudian yang aneh kalau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat dini. Dan kemudian dipergauli dalam masa ketika masa haidnya muncul. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah jamak terjadi. Tapi Nabi memberikan satu contoh yang dahsyat dengan turunnya bimbingan dari Allah. Apa itu? Pernikahannya bukan ingin menyalurkan hasrat seksual semata di situ, tapi ingin membuka pelajaran ke umat di masa depan. Kenapa Nabi diminta menikahi Sayyidah Aisyah? Ternyata salah satu hikmahnya, karena beliau punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, cepat menangkap pembahasan, sehingga ketika dinikahi oleh Nabi, tujuan utamanya untuk mengambil pelajaran dari Nabi semaksimal mungkin. Karena nanti ada fikih-fikih yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Nabi pada kalangan perempuan khususnya. Dari mana mengambilnya? Sayyidah Aisyah. Fikih dalam keluarga Nabi, tidak semua sahabat bisa masuk ke rumah Nabi. Siapa yang bisa menerangkannya? Keluarga terdekat Nabi. Ternyata Sayyidah Aisyah disiapkan. Setelah Nabi meninggal, beliau menjadi pengajar. Adakah Sayyidah Aisyah melahirkan keturunan? Tidak. Karena yang disiapkan dari situ adalah proses transformasi dan transfer pengetahuan pada generasi setelahnya. Nah, kalau Anda baca seperti ini, bisa lebih paham kita dalam memahami hukum. Sekarang kita bahas bagaimana keadaan, masuk bab ketiga untuk menentukan ini. Keadaan di masa Nabi SAW, termasuk umat jahiliyah, sehingga kita dengan itu bisa mengetahui definisi musik dengan lebih baik. Bismillah. Saya izin hapus dulu ya, yang ini. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang mulia, orang-orang jahiliyah secara umum memiliki 3 aktivitas utama. 1, di antara mereka ada yang kesibukannya itu berdagang, tijarah. Orangnya disebut tajir. Jadi tajir itu artinya pebisnis. Masya Allah, tajir, Masya Allah. Padahal misalnya dosen, bukan ya. Tajir itu bahasa Arabnya pengusaha. Cuman karena banyaknya dulu orang berusaha menghasilkan harta yang banyak, sehingga disebut sebagai orang kaya. Tajir, tijarah. 1, tijarah. Usaha. 2, ada di antara mereka yang aktivitasnya, terlibat dalam perdukunan, kahana, dan sihir, sahar. Perdukunan, kahana, dan sihir. Pekerjaannya bikin-bikin mantra, ya, kemudian bikin jimat-jimat dan sebagainya. 3, nah ini poinnya. Ada di antara mereka yang kesehariannya itu memang sebagai pujangga, penyair, artis. Bikin syair-syair. Disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Bikin syair. Awas, syair itu bukan sekedar puisi, nanti kita turunkan. Nah, semua aktivitas di masa kehidupan jahiliyah ini, inilah yang kemudian mendapat respon dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dan membekali beliau dengan Al-Qur'an untuk mengobati, lihat baik-baik, realitas sosial, masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan 3 aktivitas utama ini. Misal, mereka berdagang, kadang-kadang sering banyak curang dagangnya. Ada riba misalnya. Ketika riba dipraktikkan pada saat itu, turun kemudian ayat-ayat dari Al-Quran untuk merespon praktek riba. Turunlah Quran misalnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 275 sampai dengan 200 misalnya 79-nya. Ketika mereka curang dalam timbangan, turun Quran satu surah Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin, turun. Di ayat-ayat Quran umumnya turun untuk merespon aktivitas-aktivitas yang menyimpang di masa kehidupan itu. Atau mengakui yang baik-baik yang bisa dipertahankan. Bisa teruskan teman-teman. Kahanah misalnya, perdukunan, praktek sihir. Ketika kemudian itu terjadi, turun ayat-ayat membantah tentang sihir. Dari mulai dikisahkan zamannya Nabi Musa, terus-terusan sebelumnya, ke zaman misalnya Nabi Sulaiman setelahnya. Maka turun Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 102. Menerangkan tentang asal mula sihir, menerangkan tentang praktek sihir, melarang perdukunan dan sebagainya. Turun ayat-ayat Quran membantah tentang ini. Ayat 102. Maaf, demikian kebiasaan para penyair, pujangga, artis yang sering membuat syair-syair. Ini tidak tanggung, karena ini kebiasaan terbesar mereka.
Dan di komunitas Arab, justru inilah yang menjadi kelebihan mereka. Ternyata bukan cuma dagangnya, bukan hanya sekedar yang kedua ini, tapi ternyata masyarakat jahiliyah pada saat itu dikenal di seantara wilayah sebagai ahli sastra yang luar biasa. Penyair yang sangat dahsyat, yang semua apa yang dilihat, apa yang didengar, itu secara salikah, insting mereka bisa membuat puisi, sastra, dan nyanyian pada saat itu seketika. Maka turunlah kemudian untuk merespon ini langsung surah dengan namanya. Surah ke-26. Disebut dengan Asy-Syu'ara. Fokus baik-baik ya. Nah, perhatikan. Saya ingin fokus ke yang ini dulu. Ini saya simpan. Yang ini saya simpan. Saya tutup saja karena bukan bahasan kita. Ini bab di muamalah nanti. Ini bab sisi akidah. Saya mulai yang ini saja yang ada kaitan dengan pembahasan kita pada hukum musik. Nah, dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dipuji oleh Quran, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya. Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda.